Tetapi kita tahu bahwa peristiwa Paskah, yaitu Minggu Paskah, ketika kubur itu kosong ditemui oleh perempuan-perempuan yang hendak meminyaki dia. Nah, saat itulah kita tahu bahwa apa yang dia sampaikan, yang dulunya sudah dia sampaikan, "Aku harus menderita." Berkali-kali dia sampaikan, ada 4 kali peringatan bahwa anak manusia harus dianiaya, dibunuh, dia akan dibunuh, namun dia akan bangkit pada hari ketiga. Nah, itu menjadi nyata. Artinya, eee, mukjizat terbesar ya, dari karya kekal Allah, aksi mesianik kekal Allah di dalam Sang Mesias ya, itu puncaknya adalah peristiwa kebangkitan. Jadi Paskah adalah peristiwa yang terbesar. Dan itu adalah peristiwa sejarah yang membuat semua orang-orang Kristen, murid-murid Kristus itu mampu menjadi martir tanpa sedikit pun mengingkari imannya, oleh sebab dia bertemu dengan Yesus Kristus yang bangkit. Dan Yesus Kristus yang bangkit itu adalah tanda, bukan lagi tanda, itu adalah tujuan terbesar gitu dari aksi mesianik kekal Allah di dalam Dia, firman kekal yang menjadi manusia itu. Nah, sekarang mari kita lihat orang-orang yang selalu berharap dengan tanda-tanda. Tanda-tanda atau mujizat-mujizat ya. Orang yang selalu berpikir dengan detailnya saja, tidak pernah berpikir tentang tema besarnya dari aksi mesianik Allah yang sudah dijanjikan dia sejak awal, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Tanpa melihat tema yang besar itu, orang hanya sekedar ingin terus melihat mujizat-mujizat kecil-kecil yang dilakukan. Entah itu orang mati dibangkitkan, orang tuli disembuhkan, dibuat mendengar, orang buta bisa melihat kembali, orang bisu bisa bicara, orang yang pendarahan selama puluhan tahun bisa sembuh, orang-orang yang kerasukan setan bisa diusir. Itu yang kecil-kecil. Mengampuni dosa itu kecil-kecil, yang kecil-kecil. Tapi orang akan kehilangan yang besar. Nah, saya mau berikan contoh satu saja. Contohnya adalah Yesus Kristus pada saat kecil membuat burung dari tanah liat, 12 burung dari tanah liat, dan kemudian membuatnya hidup. Nah, itu ada di Injil masa kanak-kanak, di Injil Tufulia, ya. Itu pernah saya bahas di eh, apa? Di sesi-sesi yang lalu di YouTube saya. Nah, mari kita lihat, kita simak ya. Kenapa